Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Ika Wulandari Channel. Kalau kemarin saya memberikan informasi tentang apa saja peraturan yang sering dilanggar oleh para pekerja asing di negara Malaysia ini beserta dengan sanksi hukumannya, kali ini saya juga akan menginformasikan mengenai peraturan yang juga sering dilanggar oleh majikannya atau oleh bosnya atau tokenya serta hukuman yang akan diterima olehnya. Jadi bukan hanya pekerja asing saja yang akan dihukum, majikannya pun sama akan dihukum juga. Tak kisahlah majikannya itu warga negara Malaysia ke, orang Korea ke, orang Jepun, Amerika, dan warga asing lainnya sama aja akan dihukum juga. Informasi ini saya dapatkan langsung dari media sosial milik Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi saya menyampaikan informasi bukan hanya seputar peraturan di Indonesia saja, tapi juga peraturan di Malaysia ini. Oke, kita langsung saja ke peraturan yang sering dilanggar oleh para majikan di Malaysia ini. Yang pertama adalah Section 55B, mengambil pekerja satu atau lebih orang selain daripada warga negara atau pemegang permit masuk yang tidak memiliki suatu pas yang sah. Maksudnya ini ditujukan kepada majikan yang mempekerjakan warga negara asing yang tidak memiliki izin kerja atau permit yang sah. Hukumannya yang pertama, denda tidak kurang dari Rp10.000 tetapi tidak lebih dari Rp50.000. Oh, mahal banget ini ya. Atau penjara tidak lebih dari 12 bulan atau kedua-keduanya sekali. Itu maksudnya bisa didenda secara ringgit Malaysia dan juga menjalani hukuman penjara bagi setiap orang pekerja yang diambil. Jadi maksudnya jika lebih dari satu orang maka akan dikali berapa orang pekerja ilegal yang bekerja di tempat tersebut. Kalau ada 3 orang maka minimal Rp10.000 dikali 3 atau Rp50.000 dikali 3. Begitu juga dengan masa hukumannya. Misalnya dihukum penjara dengan 3 bulan dikali 3 orang jadi hampir setahun juga kenanya. Yang kedua, pada masa yang sama mengambil pekerja lebih dari 5 orang akan dikenakan penjara tidak kurang dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 5 tahun dan boleh dikenakan tidak lebih dari 6 kali sebatan. Waduh, ini ternyata majikannya akan disebat juga ya. Duh, ngeri banget deh. Gimana kalau majikannya perempuan disebat sekali pingsan. Kemudian pelanggaran yang nomor 2 adalah Section 56 dalam kurung 1 dalam kurung D, yaitu dengan sengaja memberi perlindungan kepada mana-mana orang yang diketahuinya telah melanggar peruntukan akta. Kalau yang ini maksudnya ketika ada operasi atau razia, lalu orang kosongan itu lari dan kabur, dan orang kosongan itu lari ke rumahnya atau masuk ke dalam mobilnya, ya pokoknya ia dengan sengaja melindungi dan menyembunyikan, maka akan dihukum. Hukumannya adalah denda tidak kurang dari Rp10.000 tetapi tidak lebih dari Rp50.000. Sekiranya lebih daripada 5 orang yang ia lindungi, boleh dikenakan penjara tidak kurang dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 5 tahun dan boleh dikenakan tidak lebih dari 6 sebatan. Pelanggaran section yang ini juga hukumannya hampir sama ya dengan section yang sebelumnya saya bacakan. Kemudian yang terakhir adalah Section 55I yang isinya mana-mana orang yang membenarkan mana-mana pendatang tanpa izin atau pati memasuki atau tinggal di dalam premis yang ianya mempunyai kepentingan sebagai penyelia atau menguruskan atau mempunyai kawalan ke atas mana-mana premis tersebut. Nah, kalau undang-undang yang ini jelas ya, artinya bagi mana-mana orang yang melindungi atau dengan sengaja memberikan perlindungan jelas menyalahi undang-undang ini. Contohnya, ada majikan yang punya rumah sewa atau apartemen atau rumah flat yang dia tahu bahwa yang sewa di tempat tinggal dia adalah orang-orang kosongan dan dia diam aja malah menikmati uang orang kosongan itu, hukumannya adalah denda tidak kurang dari Rp5.000 tetapi tidak lebih dari Rp30 atau penjara tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya sekali bagi setiap pendatang tanpa izin. Bagi kesalahan kedua, denda tidak kurang dari Rp10.000 tetapi tidak lebih dari 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi di sini yang diadili dan dihukum di Malaysia ini akan dirasakan di kedua belah pihak. Pihak patinya iya dan juga pihak majikannya juga iya. Dan memang seperti ini peraturannya. Jika mau menutup mata dan telinga tentang peraturan ini, ya silakan saja. Keputusan ada di tangan masing-masing ya. Karena yang merasakan akibatnya juga kan diri kita sendiri. Karena jika kita melakukan kesalahan, tentu hidup tidak tenang, tidur malam pun tidak lena, takut tiba-tiba ada polisi masuk rumah, mau jalan keluar pun jadi kucing-kucingan dengan penegak hukumnya Malaysia. Oke, baik, sekian informasi tentang hal ini. Saya Ika, kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.